Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini adalah hari kedua kita belajar. Mudah-mudahan kita pada hari ini diberikan kemudahan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita pada hari ini dilindungi oleh Allah dari penyakit COVID-19. Anak-anak sekalian, bahwa kemarin Ibu telah menugaskan kamu yaitu menyelesaikan soal pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, mungkin kemarin itu ada yang sudah mengerti, ada yang belum. Nah, untuk hari ini Ibu lanjut kembali yaitu tentang pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Ibu ingin tahu karena mungkin pelajaran ini sudah dipelajari di kelas 4 atau di kelas 5 ya. Kemudian Ibu tanyakan dulu yaitu apa itu bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat kita lihat di sini, kita membuktikan dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat di papan tulis ya. Ini adalah garis bilangan ya. Mulai dari di tengah ada 0, yang ke sana adalah 1 sampai dengan 5. Ini bisa ditulis dengan seterusnya, bisa 6, 7, 8 dan seterusnya, tidak terhingga. Kemudian sebelah kiri itu adalah negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan sampai berapapun juga bisa. Nah, sekarang kita lihat apa itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan positif. Nah, ini yang disebut dengan bilangan positif ya. Kemudian yang di tengahnya adalah bilangan 0. Kemudian di kiri adalah bilangan negatif. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3. Bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif ya. Itu Ibu hanya mengingatkan saja pelajaran kamu di kelas 4 atau di kelas 5. Nah, sekarang kita lihat, kita bahas kembali ya. Mungkin karena ada yang tidak mengerti ya. Sekarang kita bahas lagi tentang sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Yang pertama adalah ini sifat komutatif ya. Sifat komutatif atau disebutnya adalah sifat pertukaran. Ini sifat pertukaran. Adapun rumusnya ya. Rumusnya itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, jadi kebalikannya. Nah, sekarang Ibu contohkan dengan soal ya. Umpamanya A-nya itu umpama nilainya itu adalah 30. Kemudian B-nya nilainya umpamanya ini 5. Nah, sekarang kita balik. Berarti di sini 5 ditambah 30. Nah, sekarang soal ini kita selesaikan. Nah, ini isinya itu ya, atau jawabannya itu sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus sama. Coba 30 tambah 5 adalah 35. Kemudian 5 ditambah 30 berarti 35. Nah, ini berarti sebelah kiri dengan sebelah kanan itu hasilnya sama. Nah, berarti ini adalah jawabannya yang benar. Itu yang bagian A, berarti sifat komutatif atau pertukaran. Sekarang lanjut. Yang kedua, ini Ibu hapus dulu ya. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif atau disebutnya sifat pengelompokan. Nah, kemudian rumusnya itu adalah A ditambah
Contohnya misal A tambah B dalam kurung ya, kemudian ditambah C. Ini sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, ini adalah rumusnya. Sekarang kita buat soalnya. Contohnya, misalnya A-nya umpamanya 50. Kemudian B-nya 25. Ditambah C-nya umpamanya 10. Nah, kita jawab yang A berapa? Ikutin. Berarti ini 50 ditambah B-nya 25 tambah C-nya adalah 10. Nah, sekarang soal ini kita selesaikan. Yang di dalam kurung dulu. 50 tambah 25 adalah 75. Ini turun tambah 10. Kemudian ini tulis lagi di bawah, ditambah dalam jumlahkan ini 35. Nah, sekarang kita jumlahkan akhirannya. 75 tambah 10 85 sama dengan 50 tambah 35 85. Berarti hasilnya adalah antara kiri dengan kanan itu adalah sama. Nah, ini ya. Yang kedua itu sifat asosiatif ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang berikutnya Ibu hapus dulu ya. Yang terakhir adalah sifat distributif. Distributif atau disebutnya penyebaran. Nah, sekarang rumusnya itu dari ini ya, asosiatif. Berarti umpamanya A dikali B tambah C. Nah, ini dirubah menjadi distributif ya, sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Nah, itu berarti disebarkan di sini. Ya, cara menyebarkannya demikian. A kali B ditambah A kali C. Nah, ini ya. Sekarang kita buat soalnya. Umpamanya A-nya 10. Kemudian B-nya umpamanya B-nya 5, kemudian C-nya adalah 3. Nah, ini kita tulis lagi, berarti A-nya 10 dikali, mana B-nya? B-nya adalah 5. Ditambah A-nya 10, kemudian dikali C-nya 3. Nah, jadi A-nya 10, kemudian B-nya 5, kemudian C-nya adalah 3 ya. Sekarang kita selesaikan di sini. Berarti tulis lagi 10 dikali dalam kurung nih, jumlahkan. Berarti 8. Sama dengan 10 kali 5 50 ditambah 10 kali 3 30. Sekarang kita selesaikan. 10 kali 8 80 sama dengan 50 tambah 30 adalah 80. Nah, berarti sebelah kiri dengan sebelah kanan itu isinya harus sama. Nah, ini penyelesaiannya demikian. Jadi anak-anak, Ibu minta ya untuk hari ini nanti akan Ibu tugaskan yaitu 5 soal ya, untuk menerapkan tentang sifat-sifat pengerjaan hitung pada bilangan bulat. Nah, Ibu minta kamu selamat bekerja. Kamu minta bantuan sama orang tua kamu atau sama kakak kamu. Mudah-mudahan kamu bisa. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.